wanita mulia yang dinikahi 3 ahli surga. Asma binti Umais, salah satu wanita yang pertama memeluk Islam, menjadi sahabat perempuan Rasulullah yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga beliau. Asma menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali, saudara sepupu Rasulullah. Keduanya hijrah ke Habasyah, dan di sana lahirlah 3 putranya. Namun, tragisnya, Ja'far syahid di Perang Mu'tah dengan kehilangan kedua tangannya dan mendapat 90 luka tusukan di tubuhnya. Setelah Ja'far wafat, Abu Bakar Asy-Syiddiq datang untuk meminang Asma. Setelah wafatnya istri beliau, Ummu Ruma'an, tiada alasan lagi bagi Asma menolak pinangan orang seutama Abu Bakar. Mereka mempunyai putra bernama Muhammad. Asma menyaksikan peristiwa demi peristiwa besar. Namun peristiwa yang paling besar adalah wafatnya Rasulullah dan terputusnya wahyu dari langit. Kemudian beliau juga menyaksikan suaminya, Abu Bakar, memegang tampuk kekhalifahan bagi kaum muslimin, sehingga suaminya merampungkan problematika yang sangat rumit, seperti memerangi orang murtad. Asma turut memikul beban bersama suaminya dalam urusan umat yang besar. Sampailah Asma menyaksikan kepergian Abu Bakar, dengan kedua matanya tidak berpaling sedikit pun dari memandang suaminya yang ruhnya kembali dengan selamat kepada Allah. Setelah itu, dengan perasaan duka Asma menjalankan wasiat Abu Bakar, yaitu memandikan mayat suaminya dan segera berbuka agar dirinya kuat menahan kesedihan. Setelah kepergian suaminya, Asma melazimi rumahnya dengan mendidik putra-putranya, baik dari Ja'far maupun dari Abu Bakar. Asma menyerahkan urusan anak-anaknya kepada Allah. Dan inilah jawaban doanya saat Ali bin Abi Thalib, saudara dari Ja'far, mendatangi Asma setelah wafatnya Fatimah untuk meminangnya sebagai wujud penghormatan Ali kepada saudaranya Ja'far. Begitu pula Abu Bakar. Setelah berulang-ulang berpikir, akhirnya Asma menerima lamaran Ali. Untuk kedua kalinya Asma menjadi istri bagi seorang khalifah. Asma turut menyaksikan cobaan berat suaminya Ali hingga wafatnya putranya Muhammad bin Abu Bakar. Asma selalu memendam kesedihannya hingga payudaranya mengeluarkan darah sampai dia meninggal dunia dengan mengukir sebaik-baik contoh dalam hal kebijaksanaan, kesabaran, dan kekuatan. Aroma surga di kuali besar Fir'aun. Masyitah merupakan pembantu Raja Fir'aun. Pada masa Nabi Musa alaihi salam, Masyitah bertugas merawat dan melayani putri Fir'aun. Suatu hari Masyitah sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tak disangka, sisir tersebut terjatuh dari tangannya, maka Masyitah pun mengambilnya sambil mengucapkan bismillah dengan menyebut asma Allah. Ucapan Masyitah itu kemudian terdengar anak perempuan Fir'aun dan bertanya, "Sebutlah nama ayahku." Masyitah berkata, "Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah Dia." Anak perempuan Fir'aun bertanya, "Apakah ada Tuhan selain ayahku?" Masyitah berkata, "Benar, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah Allah." Tak lama anak perempuan itu pun melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Maka Fir'aun memanggil Masyitah dan berkata, "Apakah benar engkau mempunyai Tuhan lain selain diriku?" Masyitah berkata, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar itu, Fir'aun dengan geram kemudian memerintahkan kepada para pembantu setianya agar menyiapkan sebuah belanga atau kuali besar. Lalu belanga itu dipanaskan dengan api. Kemudian dia memerintahkan Masyitah agar menceburkan diri ke dalam belanga itu bersama anak-anaknya. Masyitah dengan tabah menceritakan kepada semua anaknya. Lalu dengan berani dia berkata pada Fir'aun, "Saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu." Fir'aun berkata, "Sebutlah permintaanmu." Masyitah berkata, "Setelah kami mati, kumpulkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku di suatu tempat dan kuburkan jadi satu." Fir'aun menjawab, "Baiklah, saya turuti permintaanmu, mengingat kamu mempunyai hak pada kami." Fir'aun memerintahkan agar Masyitah sekeluarga dilemparkan ke dalamnya, mulai dari anaknya seorang demi seorang, hingga sampailah giliran Masyitah, dan anak yang masih menyusu padanya melihat anaknya yang masih bayi, sempat membuat hati Masyitah ragu, karena tidak tega melihat anaknya ikut digodok dalam kuali besar. Anehnya anak Masyitah ini dapat berbicara padahal masih bayi. Kuasa Allah membuat hati Masyitah kembali mantap dan yakin dengan imannya. Bayi itu berkata, "Hai ibuku, ceburkanlah dirimu dan aku ke dalamnya. Janganlah takut, karena sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar." Rasulullah pernah bersabda, ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan dapat berbicara, yaitu anak Masyitah, saksi Nabi Yusuf, teman Juraij, dan Isa putra Maryam. Masyitah dan anak-anaknya pun mati dalam keadaan syahid. Harum semerbak menyeruak dari dalam kuali yang mendidih itu.
Setelah itu, Fir'aun memenuhi permintaan Masyitah dengan mengumpulkan tulang belulang mereka dan dikuburkan dalam suatu tempat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan Ibnu Abbas saat melakukan Isra Miraj, Rasulullah bertanya, "Bau harum, apakah ini?" Jibril menjawab, "Masyitah dan anak-anaknya. Wallahu a'lam bissawab." Kecantikan Sarah dan kekuatan doa. Nabi Ibrahim alaihi salam diberkahi seorang istri yang cantik dan solehah bernama Sarah. Saat Nabi Ibrahim dan Sarah mengunjungi Mesir, kecantikan Sarah menarik perhatian sang raja yang terkenal memaksa wanita cantik untuk dinikahinya. Raja terobsesi dengan kecantikan Sarah, lalu mengirim utusan untuk memanggil Nabi Ibrahim karena mengetahui bahwa dia adalah suaminya. Untuk melindungi kehormatan Sarah, Nabi Ibrahim berpura-pura menyebutnya sebagai saudara perempuannya. Tapi raja yang zalim tersebut tak mudah dikelabui. Saat Sarah berdiri di hadapan raja, ia berdoa kepada Allah, memohon perlindungan. Anehnya, setiap kali raja mendekat, ia merasa seolah-olah dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Meski raja mencoba berbagai cara untuk mendekati Sarah, tetapi percobaannya selalu gagal. Akhirnya raja yang terdesak mengakui bahwa Sarah memiliki perlindungan ilahi. Dia menyebutnya sebagai wanita setan yang dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat.